Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Suatu pagi, Abu Nawas terlihat sibuk berjalan ke pasar dengan membawa keranjang besar di punggungnya. Ia berjalan cepat seperti sedang terburu-buru, tetapi raut wajahnya penuh dengan rasa percaya diri. Tiba-tiba seorang tetangganya, Pak Karim, menghentikannya. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di keranjang itu? Kelihatannya berat sekali," tanya Pak Karim penasaran. Abu Nawas tersenyum penuh misteri. "Ini rahasia besar, Pak Karim. Tapi karena kau sahabatku, aku akan memberitahumu. Di keranjang ini ada sesuatu yang sangat berharga." Pak Karim semakin penasaran. "Apa itu? Berlian, emas, atau hadiah dari raja?" Abu Nawas mendekatkan mulutnya ke telinga Pak Karim dan berbisik, "Yang ada di keranjang ini adalah rasa malu." Pak Karim terkejut. "Malu? Apa maksudmu?" Abu Nawas mengangguk serius. "Benar, aku sedang membawa rasa malu ini untuk dibuang. Aku merasa malu selama ini terlalu sering menghantuiku. Jadi aku memutuskan untuk membuangnya agar hidupku lebih bebas." Setelah mengobrol dengan Pak Karim, Abu Nawas melanjutkan perjalanan ke pasar. Di pasar, ia berhenti di tengah keramaian dan meletakkan keranjangnya. Para pedagang dan pembeli langsung berkumpul, penasaran dengan isi keranjang besar itu. "Abu Nawas, apa yang kau bawa di keranjang ini?" tanya seorang pedagang. Dengan santai, Abu Nawas menjawab, "Ini adalah rasa malu yang ingin aku buang." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. "Malu? Bagaimana mungkin rasa malu bisa dimasukkan ke dalam keranjang?" tanya mereka sambil terus tertawa. Abu Nawas tidak kalah santai. "Kalian tidak tahu betapa beratnya rasa malu ini. Aku ingin hidup tanpa rasa malu lagi. Maka dari itu aku putuskan untuk membuangnya di sini." Namun seorang pria tua di pasar menantang Abu Nawas. "Kalau kau benar-benar membawa rasa malu, buktikan kepada kami. Bukalah keranjang itu." Abu Nawas tahu bahwa keranjang itu kosong. Tapi seperti biasa, ia punya akal cerdik. Ia berdiri dengan gagah dan berkata, "Baiklah, jika kalian ingin melihat rasa malu ini, aku akan membukanya. Tapi ingat, siapapun yang melihat isi keranjang ini, rasa malunya akan berpindah kepada kalian." Orang-orang langsung mundur. Tidak ada yang berani melihat isi keranjang itu, karena mereka takut rasa malu akan menimpa mereka. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihat, aku tidak perlu membuktikan apa-apa, karena kalian semua sudah terlalu takut pada rasa malu kalian sendiri." Sejak hari itu, cerita tentang Abu Nawas yang membawa rasa malu untuk dibuang menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa. Orang-orang menyadari bahwa rasa malu sebenarnya adalah bagian dari diri mereka sendiri yang tidak bisa dibuang. Sementara itu, Abu Nawas menikmati hari-harinya dengan tawa, kemudian berkata, "Rasa malu memang tidak bisa dihilangkan, tapi setidaknya aku berhasil membuat kalian mengakuinya." Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari, Abu Nawas dan sahabatnya Abu Jahil mendapat undangan pesta pernikahan dari seorang saudagar kaya di kota. Sebelum berangkat, mereka berdebat soal angpau yang akan dibawa. "Abu Jahil, kau bawa angpau berapa?" tanya Abu Nawas. Abu Jahil menggaruk kepala. "Aduh Abu Nawas, aku sedang bokek, uangku tinggal sedikit. Buat makan minggu ini saja sudah pas-pasan." Abu Nawas mengangguk. "Aku juga sama Abu Jahil. Lalu, apa kita tidak usah bawa angpau saja?" Mereka berpikir keras, hingga akhirnya Abu Nawas mendapat ide licik. "Begini saja Abu Jahil, kita bawa amplop kosong, tapi berpura-pura angpau kita besar. Yang penting kita kelihatan ikut menyumbang." Abu Jahil setuju. Mereka pun berangkat dengan amplop kosong yang diselipkan di saku. Sesampainya di pesta, mereka langsung menuju meja penerima tamu. Dengan gaya percaya diri, Abu Nawas memberikan amplopnya dan berkata dengan suara lantang, "Ini angpau spesial untuk kebahagiaan kedua mempelai." Abu Jahil mengikuti dengan gaya serupa, "Dan ini dari saya,
hadiah besar untuk malam yang indah ini. Para penerima tamu mengangguk sambil tersenyum, tidak curiga sedikit pun. Abu Nawas dan Abu Jahil pun merasa aman dan puas. Mereka langsung menuju prasmanan dan menikmati makanan lezat tanpa rasa bersalah. Namun saat sedang asik makan, tiba-tiba pembawa acara mengumumkan, "Hadirin sekalian, untuk menghargai tamu spesial kita, saudagar akan membuka 3 amplop pertama yang diterima untuk ditunjukkan sebagai tanda terima kasih." Wajah Abu Nawas dan Abu Jahil langsung pucat pasi. Pembawa acara melanjutkan, "Baik, mari kita buka amplop pertama." Dan ternyata dari Abu Nawas. Seluruh tamu bertepuk tangan, sementara Abu Nawas hanya bisa tersenyum kaku, berharap amplopnya tidak ketahuan kosong. Pembawa acara membuka amplop itu, lalu terdiam sejenak. Oh, tampaknya amplop ini kosong. Semua tamu mulai berbisik-bisik, sementara Abu Jahil sudah keringat dingin. Sebelum tamu-tamu menyadari, Abu Nawas segera melangkah maju dengan percaya diri. "Maafkan saya, amplop kosong itu ada sebuah pesan bermakna. Itu adalah simbol doa tulus kami yang tak bisa diukur dengan uang." Para tamu malah tertawa kagum, menganggap Abu Nawas sangat bijak dan kreatif. Mendengar penjelasan Abu Nawas, pembawa acara tersenyum dan mengangguk. "Baik, terima kasih Abu Nawas atas simbolnya yang unik," ujar pembawa acara. Namun saat giliran amplop Abu Jahil dibuka dan kosong juga, semua tamu tertawa lagi. Abu Jahil dengan canggung ikut beralasan, "Saya juga ikut mendoakan dengan tulus dan tak terukur." Seisi ruangan pun gemuruh dengan tawa. Dari hari itu, kisah amplop kosong berisi doa tulus menjadi cerita yang terkenal di seluruh kota. Dan Abu Nawas serta Abu Jahil berhasil lolos tanpa bayar sepeser pun. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal akan kepandaian dan kealimannya sedang berkumpul di sebuah masjid. Dengan rasa penasaran yang besar, Abu Nawas pun pergi ke masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat ke-4 kiai tersebut sedang duduk bersila di tengah-tengah majlis taklim. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung menghampiri mereka dan meminta izin untuk mengajukan pertanyaan. "Wahai para kiai yang mulia," sapa Abu Nawas dengan hormat, "izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang telah lama mengganjal hati saya." Ke-4 kiai pun mengangguk, mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. "Begini para kiai," lanjut Abu Nawas, "saya pernah mendengar bahwa seekor kucing dapat melahirkan anak kucing yang berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing yang berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa demikian?" Ke-4 kiai saling berpandangan, tampak berpikir keras untuk menjawab pertanyaan Abu Nawas yang terkesan aneh tersebut. Mereka berusaha mencari dalil dan hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut. Setelah beberapa saat, salah seorang kiai akhirnya menjawab, "Wahai Abu Nawas, pertanyaanmu sangat menarik. Menurutku, hal itu terjadi karena kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidaklah mampu memahami segala rahasia alam semesta." Kiai yang lain menambahkan, "Benar sekali. Mungkin ada saja hikmah di balik fenomena tersebut yang tidak kita ketahui." Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban mereka. "Wahai para kiai," katanya lagi, "jika demikian, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan anak kucing berjumlah 2 ekor? Apakah itu termasuk ganjil atau genap?" Ke-4 kiai terdiam sejenak, kemudian saling melirik satu sama lain. Mereka semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang semakin membingungkan. Melihat ekspresi bingung para kiai, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. "Wahai para kiai," katanya sambil terpingkal-pingkal, "kalian terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan,
bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai pun ikut tertawa. Mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Suatu hari di tengah pasar yang ramai, Abu Nawas bertemu dengan Abu Jahil, seorang yang terkenal keras kepala dan selalu ingin mencari kesalahan orang lain. Kali ini Abu Jahil ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan aneh dan nyeleneh, berharap bisa mempermalukan Abu Nawas di depan orang banyak. Abu Jahil berkata, "Hai Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang mungkin sulit kau jawab. Mengapa ada ayat kursi dalam Al-Quran, tapi tidak ada ayat meja? Bukankah kursi dan meja itu sering ada bersama-sama?" Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Abu Jahil yang konyol itu. Ia tahu ini hanyalah upaya Abu Jahil untuk membuat orang tertawa. Tetapi sebagai orang yang cerdas, Abu Nawas sudah siap dengan jawabannya. Abu Nawas kemudian berkata, "Wah, pertanyaanmu menarik sekali Abu Jahil. Tapi sebelum aku menjawab, izinkan aku bertanya padamu. Apakah kau tahu fungsi kursi dan meja itu apa?" Abu Jahil terdiam sejenak, lalu menjawab dengan sedikit bingung. "Tentu saja tahu, kursi untuk duduk dan meja untuk meletakkan barang-barang." Abu Nawas mengangguk, "Betul sekali. Nah, sekarang pikirkan ini. Ayat kursi berbicara tentang kekuasaan Allah yang meliputi langit dan bumi. Kursi ini melambangkan tempat kekuasaan, di mana Allah mengatur seluruh alam semesta. Tapi meja, apa yang dilakukan dengan meja?" Abu Jahil menggaruk-garuk kepalanya, mulai sedikit bingung. Meja untuk meletakkan barang. Abu Nawas tersenyum lebar. "Nah, itulah bedanya Abu Jahil. Meja hanya dipakai untuk meletakkan sesuatu yang sementara. Sementara ayat kursi melambangkan kekuasaan yang abadi dan tak terbatas. Allah tidak membutuhkan tempat untuk meletakkan sesuatu, seperti kita membutuhkan meja. Allah Maha berdiri sendiri, tanpa perlu meletakkan atau bergantung pada apapun." Orang-orang di pasar mulai tertawa kecil, mengerti kemana arah logika Abu Nawas. Tapi Abu Jahil masih belum menyerah. Abu Jahil berkata lagi, "Tapi kenapa tidak ada ayat meja kalau begitu? Meja kan juga penting." Abu Nawas kembali tersenyum dan berkata, "Abu Jahil, kau tahu kenapa tidak ada ayat meja? Karena Allah tidak butuh meja. Segala sesuatu sudah diaturnya dengan sempurna, tanpa perlu ada meja untuk meletakkan atau menyimpan apapun. Lagi pula, jika ada ayat meja, maka kau akan bertanya kenapa tidak ada ayat lemari. Kita bisa berdebat selamanya tentang perabotan, tapi yang penting adalah esensi dari ayat-ayat itu." Para pendengar di pasar mulai tertawa lebih keras. Mereka kagum dengan cara Abu Nawas membalik pertanyaan konyol Abu Jahil menjadi jawaban yang cerdas dan menghibur. Abu Jahil yang mulai merasa malu karena pertanyaannya malah membuat dirinya terlihat konyol. Akhirnya berkata dengan wajah sedikit kesal, "Baiklah Abu Nawas, kau memang selalu bisa menjawab pertanyaan apapun. Kali ini aku kalah." Kisah selanjutnya. Siang itu langit terlihat mendung. Awan hitam menyelimuti cakrawala, pertanda sebentar lagi akan turun hujan. Benar saja, tidak lama kemudian hujan pun mulai turun. Abu Nawas yang rencananya hari itu akan pergi, terpaksa mengurungkan niatnya. Dia lebih memilih duduk di depan rumah, sambil menikmati secangkir kopi. Ketika Abu Nawas sedang memandangi hujan, tiba-tiba pandangannya tertuju pada sosok Abu Jahil tetangganya. Abu Jahil terlihat berlari tergesa-gesa menuju rumahnya sendiri. Sifat usil Abu Nawas pun muncul ingin meledek Abu Jahil.
"Hai pelit, kenapa kau berlari tergesa-gesa?" teriak Abu Nawas kepada Abu Jahil dengan sebutan pelit. "Biar tidak kehujanan, saya kan pakai jubah yang mahal. Sayang kalau sampai basah kena air hujan," kata Abu Nawas sambil meledek. "Sungguh bodoh, ada saja orang yang lari dari rahmat Allah," balas Abu Nawas tak mau kalah. "Maksudmu apa, Abu Nawas? Siapa yang lari dari rahmat Allah?" tanya Abu Jahil tidak terima. "Bukankah hujan itu rahmat? Kenapa kau malah menghindarinya?" tanya balik Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil tidak bisa berkata apa-apa. Ia kemudian masuk ke dalam rumah dan menutup pintunya dengan keras. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat ulah Abu Jahil tersebut. Beberapa hari kemudian, ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung, ia merasakan sebentar lagi akan turun hujan. Ternyata dugaan Abu Nawas tepat. Rintik gerimis mulai turun dari langit. Ia pun teringat cucian baju di rumahnya yang sedang dijemur. Saat itu juga, Abu Nawas berlari dengan tergesa-gesa agar secepatnya tiba di rumah. Kebetulan, saat itu Abu Jahil sedang duduk di depan rumahnya. Melihat Abu Nawas berlari tergesa-gesa di tengah gerimis, Abu Jahil berteriak kepadanya, "Hai Abu Nawas, apakah kau lupa dengan tempo hari? Jangan lari dari rahmat Allah, jangan pula menghindarinya," kata Abu Jahil meledek Abu Nawas. Mendengar teriakan itu, Abu Nawas pun kaget dan merasa kata-katanya tempo hari dibuat serangan oleh Abu Jahil. Namun Abu Nawas yang cerdas dan cerdik tentu tak kehilangan akal untuk memberikan jawaban. "Siapa yang lari dari rahmat Allah? Justru aku menghormatinya. Aku lari tergesa-gesa agar tidak menginjak rahmat Allah dengan kakiku," balas Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, muka Abu Jahil menjadi kecut. Niatnya mau meledak, malah ia sendiri yang kembali kena. "Kurang ajar Abu Nawas." Ada saja jawabannya. Batin Abu Jahil menahan emosi. Setelah Abu Nawas mengambil jemuran bajunya, ia duduk di depan rumah sambil memakan daging kambing. Ternyata Abu Jahil masih duduk di depan rumahnya sendiri. Melihat Abu Nawas makan daging kambing, Abu Jahil kembali meledek. "Hei Abu Nawas, jangan kebanyakan makan daging kambing, nanti cepat terkena darah tinggi," teriak Abu Jahil. "Saya kira Allah lebih tahu mana yang sedang terkena penyakit darah tinggi," balas Abu Nawas cengengesan. Jawaban itu diungkapkan oleh Abu Nawas karena dia mengerti bahwa Abu Jahil masih emosi gara-gara jawabannya tentang hujan. Jawaban Abu Nawas tersebut spontan membuat Abu Jahil bertambah emosi. Ia pun langsung masuk ke dalam rumah dan kembali menutup pintunya dengan keras. Kisah selanjutnya. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, dan dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat. Pria itu bersikeras bahwa dia adalah manusia terpintar di dunia, setelah meneguk segelas besar minuman keras. Tentu saja Abu Nawas yang telah siap untuk tantangan tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dia mendekati pria itu dan berkata, "Hei saudara, apakah Anda tahu bahwa ada debat hebat yang sedang terjadi di pasar hari ini?" Pria mabuk itu yang merasa begitu yakin dengan kecerdasannya setelah beberapa teguk minuman dengan cepat menanggapi, "Saya adalah manusia paling cerdas di dunia. Saya bisa membantah siapapun." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. "Baiklah, mari kita mulai debatnya. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik memiliki pengetahuan atau uang?" Pria mabuk itu dengan cepat menjawab, "Tentu saja uang. Dengan uang saya bisa mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan."
Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. Sangat masuk akal. Sekarang, apakah Anda bersedia bertaruh uang Anda dalam tempat ini? Pria mabuk itu yang semakin yakin dengan dirinya sendiri mengangguk dengan antusias. Tentu saja, saya tidak akan keberatan kehilangan sedikit uang untuk membuktikan kecerdasan saya. Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan bertanya lagi. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki uang?" Pria mabuk itu berpikir sebentar, lalu dengan percaya diri menjawab, "Oh, itu mudah. Saya akan menggunakan pengetahuan saya untuk mendapatkan uang." Abu Nawas hanya tertawa. "Tapi bagaimana Anda akan mendapatkan uang jika tidak memiliki pengetahuan?" Pria mabuk itu terdiam, tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka semua tertawa melihat pertunjukan lucu ini. Akhirnya, pria mabuk itu menyadari bahwa dia telah kalah dalam debat melawan Abu Nawas, seorang ahli dalam memutarbalikkan kata-kata. Dengan malu, dia mengakui kekalahannya sambil berjanji untuk tidak lagi bertengkar dengan orang pintar ketika dia dalam keadaan mabuk. Kisah selanjutnya. Alkisah, suatu hari Abu Nawas sedang bepergian ke suatu tempat karena ada suatu urusan. Di dalam perjalanannya, ia melihat seorang pemuda yang hendak melompat dari sebuah jembatan. Kemudian Abu Nawas menghampiri pemuda tersebut sambil berteriak, "Jangan melompat dari tempat itu." Setelah sampai ke jembatan di mana pemuda tersebut berada, Abu Nawas langsung melontarkan pertanyaan. "Mengapa di usiamu yang begitu muda berpikir untuk terjun ke dalam air yang sangat dingin itu?" tanya Abu Nawas. "Karena bosan hidup," jawab pemuda tersebut. Tentu saja jawaban dari pemuda tersebut tidak bisa diterima oleh Abu Nawas begitu saja. Maka Abu Nawas pun kembali berkata, "Anak muda, dengarkan saya. Jika kamu terjun ke sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali. Saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati. Saya mempunyai istri dan anak. Apakah kamu mau hidup dengan beban pikiran seperti ini?" ujar Abu Nawas. "Tentu saja tidak," jawab pemuda itu kepada Abu Nawas. "Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah, dan Allah akan mengampunimu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumah yang sepi itu, gantunglah dirimu," ujar Abu Nawas seraya balik kanan pergi. Setelah mendengarkan perkataan Abu Nawas, pemuda itu membatalkan niatnya untuk bunuh diri dan kembali pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan selanjutnya, Abu Nawas didatangi oleh seorang laki-laki bejat. Tanpa basa-basi, laki-laki tersebut langsung menanyakan sesuatu kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya?" tanya laki-laki bejat tersebut. "Tentu bisa, tepat sekali kau bertemu denganku," jawab Abu Nawas mengiyakan permintaan laki-laki itu. "Kalau begitu, tunjukkan kepadaku," ujar laki-laki tersebut kepada Abu Nawas. "Itu mudah sekali. Apa kau mempunyai cermin di rumah?" kata Abu Nawas. "Tentu saja punya, wahai Abu Nawas," jawab laki-laki itu kembali. Kemudian Abu Nawas pun memberitahukan cara melihat wujud setan kepada laki-laki bejat tersebut. "Jadi begini caranya, pandangi cerminmu betul-betul. Tidak butuh waktu lama, kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui," jelas Abu Nawas. Pemuda itu yang mengetahui maksud dari perkataan Abu Nawas hanya bisa tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Rumah Abu Nawas konon pernah didatangi Abu Jahil yang terkenal pelit. Ia lalu menjelaskan tujuan kedatangannya. Dia ingin meminjam uang 100 dinar.
Tentu saja Abu Nawas terkejut mendengarnya. "Dari mana saya mendapatkan uang sebanyak itu?" kata Abu Nawas. "Tolonglah Abu Nawas, aku yakin kamu pasti ada. Pinjami aku selama sebulan," pinta Abu Jahil merengek. Awalnya Abu Nawas tidak mau mengabulkan permintaan Abu Jahil. Namun karena terus-menerus didesak, Abu Nawas tidak bisa menolak. "Tapi kamu janji ya, hanya sebulan," kata Abu Nawas mengingatkan. "Ya, saya berjanji Abu Nawas, bulan depan kebun saya panen. Saya pasti akan mengembalikan uang pinjaman saya," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah 1 bulan, Abu Jahil tidak pernah mengembalikan uang tersebut. Padahal saat itu kebun Abu Jahil sudah panen, dan hasil panennya melimpah ruah. Payah Abu Jahil, dia tidak menepati janjinya, batin Abu Nawas. Karena membutuhkan uang, Abu Nawas terpaksa pergi ke rumah Abu Jahil untuk menagih hutangnya. "Bagaimana dengan janjimu Abu Jahil? Katanya kamu akan mengembalikan uang itu dalam waktu sebulan," kata Abu Nawas. Abu Jahil menjawab bahwa dia tidak bisa membayar hutangnya. Ia beralasan bahwa uang hasil kebunnya digunakan untuk mengobati saudaranya yang sedang sakit. "Jangan khawatir Abu Nawas, saya pasti akan membayar bulan depan," kata Abu Jahil. Mendengar jawaban Abu Jahil, Abu Nawas sangat kecewa. Akhirnya, dia pulang tanpa membawa uang sepeser pun. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mendengar kabar bahwa Abu Jahil sering mengundang teman-temannya untuk berpesta di rumahnya. Mendengar hal tersebut, Abu Nawas menjadi emosi. "Kurang ajar," katanya, dia kekurangan uang, tetapi dia malah sering mengadakan pesta, gerutu Abu Nawas. Abu Jahil pasti tidak akan membayar hutangnya karena 1000 alasan. Akhirnya Abu Nawas mendapat ide untuk mengerjai Abu Jahil. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke desa seberang untuk menemui sahabatnya. Dia mulai menyusun strategi dan meminta bantuan seorang teman. Setelah strateginya matang, Abu Nawas segera mendatangi rumah Abu Jahil. "Mengapa kamu ke sini Abu Nawas? Aku kan sudah bilang, jika mengembalikan uangnya itu bulan depan," kata Abu Jahil. "Jangan salah paham Abu Jahil, aku ke sini bukan untuk menagih hutang. Aku ingin mengajakmu bertemu orang pintar," jawab Abu Nawas. "Memangnya ada perlu apa?" tanya Abu Jahil penasaran. "Ini Abu Jahil, di desa seberang katanya ada dukun pesugihan yang bisa membuat kita kaya. Aku ingin mencobanya ke sana," jawab Abu Nawas. "Benarkah? Baiklah Abu Nawas, aku ikut. Aku juga ingin kaya," kata Abu Jahil kegirangan mendengar adanya tawaran dukun pesugihan itu. Singkat cerita, Abu Nawas dan Abu Jahil tiba di rumah dukun pesugihan tersebut. Setelah memanggil keduanya, dukun itu bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Abu Nawas kemudian mengutarakan keinginannya agar ia ingin kaya tanpa bekerja. "Ah, itu mudah, tapi ada syaratnya," kata sang dukun. "Apa syaratnya?" tanya Abu Nawas. "Syaratnya harus ada yang dikorbankan. Tapi jangan khawatir, korbannya tidak harus dari keluarga. Orang lain juga bisa dikorbankan. Tapi orang lain itu adalah orang yang terkait dengan hartamu," jawab sang dukun. "Apa maksudmu? Aku tidak mengerti," tanya Abu Nawas lagi. "Ya, misalnya siapapun yang berhutang uang kepadamu, orang itu dapat digunakan sebagai korban, meskipun dia bukan anggota keluargamu," jawab sang dukun. "Bagaimana jika orang itu tidak mau?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak perlu meminta izin kepada orang tersebut. Nanti ia akan jadi korban tanpa ia sadari, dan tiba-tiba mati dengan mengerikan," kata sang dukun menjelaskan. "Oh, aku mengerti. Baiklah, aku setuju," jawab Abu Nawas sambil memandang Abu Jahil.
Abu Jahil yang merasa dikorbankan langsung gemetaran. Dukun itu kemudian mengajari Abu Nawas mantra sebagai ritual. Tengah malam, setelah kembali dari rumah sang dukun, Abu Nawas berkata di tengah jalan, "Abu Jahil, kamu tidak perlu mengembalikan hutang yang 100 dinar. Saya ikhlas." Mendengar hal itu, Abu Jahil langsung ketakutan. "Jangan Abu Nawas, saya akan mengembalikan uang kamu nanti. Tepatnya saat sampai di rumah saya. Nanti akan segera aku kembalikan," kata Abu Jahil dengan ketakutan. "Bukankah kamu kemarin mengatakan bahwa kamu kehabisan uang?" kode Abu Nawas. "Saya masih punya banyak uang, Abu Nawas. Aku sengaja berbohong padamu," kata Abu Jahil. Akhirnya Abu Jahil segera mengembalikan uang pinjamannya kepada Abu Nawas di hari itu juga, sejumlah uang 100 dinar. Setelah diselidiki, terungkap bahwa dukun yang didatangi Abu Nawas dan Abu Jahil adalah sahabat Abu Nawas. Taktik ini sengaja diatur oleh Abu Nawas dan kawannya tersebut, agar Abu Jahil segera melunasi hutangnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas akan melakukan perjalanan yang kebetulan harus melewati perbukitan kecil. Daerah tersebut merupakan tempat tinggal jin raksasa jahat. Salah seorang warga setempat melarang niat Abu Nawas ini. "Tuan, lebih baik urungkan niat Anda. Carilah jalan yang lain saja," ujar warga tersebut. "Memangnya kenapa?" tanya Abu Nawas penasaran. "Perbukitan itu sangat angker. Ada jin raksasa yang jahat. Dia tidak segan-segan membunuh siapa saja yang berani ke sana," jawab warga tersebut. Setelah mendengar penuturan warga itu, Abu Nawas sejenak termenung. "Tapi ini adalah jalan satu-satunya. Tidak ada jalan yang lain lagi," pikirnya. Setelah berpikir matang-matang dengan segenap keberanian, akhirnya Abu Nawas nekat melewati perbukitan kecil tersebut. Benar saja, baru beberapa langkah menginjakkan kaki di sana, tiba-tiba muncul sosok makhluk raksasa yang tidak lain adalah jin jahat. "Hai manusia, lancang sekali kau kemari. Kamu mau cari mati?" bentak jin raksasa jahat. "Tidak, aku hanya numpang lewat, karena ini adalah jalan satu-satunya," jawab Abu Nawas. "Kamu tahu, ini adalah daerah kekuasaanku. Siapapun dilarang lewat sini," kata jin raksasa jahat memberitahu. "Bukannya ini adalah bumi Allah? Kamu tidak ada hak melarangku," balas Abu Nawas. "Oh, jadi kamu menantangku? Akan aku hancurkan tubuhmu," ancam jin raksasa jahat. "Baik, silakan mencobanya. Tetapi aku bisa mengalahkanmu, sebab aku sangat perkasa lebih dari yang kau bayangkan," sahut Abu Nawas tidak mau kalah. "Omong kosong, kau pasti seorang sufi, makanya berani menantangku. Orang-orang sufi itu hanya terpikat pada masalah rohani. Kau tidak akan bisa mengalahkanku, sebab aku memiliki kekuatan. Wujudku 30 kali lipat lebih besar darimu," ucap jin raksasa jahat. "Wujudmu memang lebih besar dariku, tapi itu tidak menjamin kau lebih perkasa. Kalau kau menginginkan uji kekuatan, ambil batu ini dan peraslah air darinya," balas Abu Nawas. Abu Nawas lalu memungut sebutir batu kecil dan diberikannya kepada jin raksasa yang jahat itu. Seketika batu kecil hancur lebur dalam genggamannya. Akan tetapi tidak setetes pun air yang keluar. Jin raksasa jahat tersebut coba mengulanginya beberapa kali dengan batu yang lain. Tapi usahanya sia-sia. Akhirnya jin raksasa jahat itu pun menyerah. "Ini mustahil, tidak mungkin ada air di dalam batu. Coba kau tunjukkan kalau batu memang ada airnya," kata jin raksasa penasaran. Dalam keremang-remangan, Abu Nawas mengambil sebuah batu kecil yang lapuk. Bersamaan dengan itu, tanpa sepengetahuan jin raksasa, Abu Nawas juga mengambil sebutir telur dari kantung bajunya. Lantas merupakan batu kecil menggunakan genggaman tangannya. Seketika cairan telur langsung menetes keluar.
Melihat hal itu, jin raksasa jahat sangat terkesan dengan kesaktian Abu Nawas. "Kamu luar biasa. Menginaplah di tempat tinggalku malam ini. Akan kujamu kau dengan bermacam hidangan," ajak jin raksasa. Abu Nawas pun mengikutinya masuk ke sebuah gua yang sangat besar. Sesampainya di dalam sana, ia melihat banyak sekali harta dan perhiasan. "Dari mana semua harta ini?" tanya Abu Nawas. Jin raksasa jahat memberitahu semua harta dan perhiasan tersebut adalah milik para kabilah yang tersesat dan sudah dibunuh. Setelah dijamu makan malam, jin raksasa mempersilahkan Abu Nawas untuk beristirahat. "Berbaringlah di sebelahku dan tidurlah," kata jin raksasa jahat. Jin raksasa kemudian membaringkan diri dan segera tidur. Sementara Abu Nawas yang secara naluri mengetahui adanya bahaya pengkhianatan, segera bangkit dan menyembunyikan diri di tempat yang agak jauh dari jin raksasa itu. Abu Nawas mengatur tempat pembaringannya agar seolah-olah tidur di samping jin raksasa. Tidak lama setelah itu, jin raksasa itu bangun. Dia mengambil sebuah batang pohon, lalu menghajar Abu Nawas dengan sekuat tenaga, yang dikiranya masih tidur di sebelahnya. Jin raksasa jahat memukul bertubi-tubi sebanyak 7 kali, kemudian kembali berbaring dan tertidur. Setelah jin raksasa benar-benar tidur, barulah Abu Nawas membaringkan tubuhnya tepat di sebelah jin raksasa. Saat hari sudah menjelang pagi, keduanya pun terbangun. Betapa kagetnya jin raksasa melihat Abu Nawas masih hidup, bahkan tidak ada luka sedikit pun. "Guamu nyaman sekali untuk istirahat, tapi sayang, tadi malam aku agak terganggu, sebab aku sempat merasa ada nyamuk menggigitku sampai 7 kali, ucap Abu Nawas. Tentu saja hal itu sangat mengejutkan jin raksasa, hingga tidak berani lagi menyerang Abu Nawas. Bagaimanapun, kalau seorang telah dipukul sebanyak 7 kali dengan batang pohon oleh jin raksasa, pasti akan mati. Apalagi memukulnya menggunakan tenaga sekuat-kuatnya. Akhirnya, jin raksasa jahat tersebut memerintahkan Abu Nawas untuk melanjutkan perjalanannya. Berkat kecerdikannya, Abu Nawas pun selamat dari pembunuhan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai seekor burung nuri yang cantik. Tiap pagi dan sore, Abu Nawas rajin memandikan burungnya. Pada suatu ketika, Baginda Raja Harun al-Rasyid bertandang ke rumah Abu Nawas. Kedatangan paduka raja yang tiba-tiba itu membuat Abu Nawas kaget. Pasalnya di rumah Abu Nawas tidak tersedia makanan untuk menjamu sang raja. "Tidak usah repot-repot Abu Nawas. Saya hanya mampir sebentar. Bagaimana kabarmu? Lama sekali kamu tidak ke istana," ucap sang raja. "Alhamdulillah, keadaan saya baik-baik saja, Paduka," balas Abu Nawas. Paduka raja mengamati sekeliling rumah Abu Nawas. Saat matanya tertuju ke pojokan rumah, Paduka raja melihat seekor burung nuri di dalam sangkar. "Kamu sekarang memelihara burung, wahai Abu Nawas?" tanya sang raja. "Betul sekali, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Sang raja kembali berkata, "Burung kamu bagus, bulunya juga indah. Saya suka sekali melihatnya. Kalau kamu berniat menjualnya, jangan dia tawarkan kepada orang lain. Tawarkan saja kepadaku. Berapapun harganya, pasti aku akan membayarnya." Abu Nawas tidak menjawab, ia hanya menganggukkan kepalanya. Tapi dalam hati Abu Nawas berkata, "Mana mungkin aku menjual burung yang tidak berharga ini kepada Baginda Raja." Keesokan paginya, Abu Nawas datang ke istana. Dia datang dengan membawa burung nuri yang diinginkan Baginda Raja. Abu Nawas tidak ingin menjualnya. Dia ingin memberikan cuma-cuma kepada Baginda Raja. Tapi di pintu gerbang istana, 2 orang pengawal menahannya. Mereka berdua adalah kepercayaan menteri istana yang dengki kepada Abu Nawas. "Ada keperluan apa kamu datang kemari?" tanya pengawal. Abu Nawas menjawab, "Tempo hari Paduka Raja datang ke rumah saya
dan menyukai burung saya. Oleh sebab itu, saya ingin memberikan burung ini kepada Paduka Raja." Salah seorang pengawal berkata, "Tinggalkan saja burung jelek itu di sini. Biar aku yang menyerahkan kepada Paduka Raja." Abu Nawas pun menurut. Dalam situasi seperti ini, ia tidak mungkin melawan. Tapi suatu saat mereka pasti akan mendapatkan balasannya. Kedua pengawal itu lalu menukar burung Abu Nawas dengan burung gereja. Setelah itu diserahkan kepada Paduka Raja. "Paduka yang mulia, ini ada titipan burung dari Abu Nawas," ucap pengawal. "Kurang ajar Abu Nawas," kata sang raja dengan nada penuh emosi. Sang raja merasa terhina dengan perbuatan Abu Nawas. Burung nuri yang diharapkannya, tapi burung gereja yang dikirimkan. Sang menteri yang dengki dengan Abu Nawas tersenyum puas melihat kinerja anak buahnya. "Kali ini engkau pasti akan kena hukuman, wahai Abu Nawas," ujarnya dalam hati. Tanpa menunggu waktu, saat itu juga baginda raja mendatangi Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kalau kau keberatan menjual burung nuri kepadaku, aku tidak apa-apa. Tapi jangan kau kirim burung gereja ke istana. Itu suatu penghinaan buatku," kejam baginda raja dengan mata memerah menahan amarah. Abu Nawas kaget mendengar perkataan Paduka Raja. Padahal yang ia kirimkan adalah burung nuri sesuai dengan keinginan baginda raja. Tapi Abu Nawas tidak mempunyai saksi untuk membuktikannya. Sedangkan kedua pengawal yang menghadangnya di istana adalah orang kepercayaan menteri yang dengki kepada dirinya. Tapi Abu Nawas tidak kehilangan akal. "Begini Paduka yang mulia," tutur Abu Nawas mencoba meredakan amarah baginda. "Di istana Paduka telah kemasukan 2 orang penyihir." Baginda raja bertanya heran. "Penyihir? Yang mana wahai Abu Nawas? Siapa mereka?" Abu Nawas pun menjawab, 2 orang penjaga pintu istana, itulah penyihirnya. Mereka telah menyihir burung nuri menjadi burung gereja. Kalau Paduka tidak percaya, tunggulah besok di istana. Paduka akan menyaksikan sendiri betapa hebatnya sihir mereka." "Saya masih punya burung satu lagi untuk Paduka," sang raja bertanya. "Burung apa itu?" "Burung pipit Paduka yang mulia," balas Abu Nawas. "Burung pipit? Kamu sendiri kan tahu, saya tidak suka dengan burung pipit," bentak sang raja. "Sabar dulu Paduka yang mulia. Besok pagi saya akan ke istana membawa burung pipit. Nanti bisa disihir menjadi burung nuri oleh kedua pengawal yang menjaga pintu istana." Pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah tiba di istana. Dia membawa burung pipit. Di depan gerbang, lagi-lagi Abu Nawas dicegat oleh kedua pengawal. "Ada perlu apa lagi kau ke sini?" hardik si pengawal. "Sudah kubilang, Paduka Raja sedang tidak menerima tamu." Abu Nawas pun menjawab, "Maaf, kemarin aku keliru. Aku sebenarnya ingin memberikan burung pipit ini kepada Paduka, tapi aku keliru mengambilnya. Paduka pasti marah-marah mendapat kiriman burung nuri tersebut. Semua orang tahu baginda raja sangat benci dengan burung nuri. Baginda pernah tersesat di hutan gara-gara burung nuri sialan itu. Maafkan aku telah membuat baginda raja marah. Taruh saja di situ, biar nanti aku yang menyerahkan kepada Paduka," perintah pengawal istana. Terpengaruh bujukan Abu Nawas, kedua kaki tangan sang menteri itu pun menukar burung pipit dengan burung nuri. Setelah itu mereka menyerahkannya kepada baginda raja. Keduanya bersukaria karena sebentar lagi Abu Nawas pasti akan mendapatkan hukuman yang berat dari sang raja. "Paduka yang mulia, ini ada kiriman burung nuri dari Abu Nawas," ucap salah satu pengawal. Sang raja terperangah kaget. Ternyata benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kedua pengawal ini bisa menyihir alias menggelapkan barang yang bukan haknya. "Ini burung nurinya. Lalu kemana burung pipitnya?" sindir baginda raja, yang langsung membuat wajah kedua pengawal itu pucat pasi. Belum sempat kedua pengawal itu menjawab,
Sang raja langsung menghukum kedua orang tersebut dan dipecat dari pengawal istana. Kisah selanjutnya diceritakan suatu hari Baginda Raja mengundang beberapa ulama berkumpul di istananya. Tentu saja Abu Nawas juga hadir dalam pertemuan tersebut. Tujuan Baginda Raja mengundang mereka untuk membahas tentang berbagai masalah hukum agama. Dengan begitu, beliau tetap bisa menimba ilmu tanpa harus meninggalkan istananya. Ulama fikih menyampaikan keilmuannya seputar halal haram dalam hukum agama Islam. Ulama tauhid menyampaikan keilmuannya seputar keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta kekuasaannya yang meliputi alam semesta. Begitu juga dengan ulama yang lainnya. Setelah masing-masing ulama menyampaikan ilmu sesuai bidangnya, tibalah giliran Abu Nawas. Dikarenakan bingung harus menyampaikan apa, Abu Nawas pun berkata, "Ampun Paduka yang mulia, apa yang ingin Paduka dengar dari hamba? Hamba rasa para ulama ini sudah menyampaikan semuanya." "Kalau menurutmu demikian, baiklah. Berarti sekarang waktunya untuk tanya jawab," ucap Baginda Raja. "Abu Nawas, apa yang kau ketahui tentang rezeki?" tanya Baginda Raja. "Kita semua pasti meyakini bahwa rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya," jelas Abu Nawas. "Rezeki itu bisa datang dari mana saja, Paduka. Kita sebagai manusia cukup bertawakal dengan benar. Niscaya rezeki akan datang kepada kita. Lakukan yang menjadi bagianmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya." Ini berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, "Andai kalian bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Dia memberikan rezeki kepada burung yang pergi dalam keadaan lapar, lalu pulang dalam keadaan kenyang," papar Abu Nawas. Ternyata pandangan Abu Nawas mengenai rezeki tidak sama dengan para ulama yang hadir. "Wahai Abu Nawas, seandainya seekor burung tidak keluar dari sangkarnya, bagaimana mungkin ia akan mendapatkan rezeki?" tanya salah satu ulama. "Untuk mendapatkan rezeki dibutuhkan usaha dan kerja keras, Abu Nawas. Rezeki itu tidak datang sendiri, melainkan harus dicari dan didapatkan melalui sebuah usaha," timpal ulama yang lain. Tapi Abu Nawas bersikukuh dengan pendapatnya, sehingga terjadilah sedikit perdebatan di antara mereka. Tidak ingin debat berkepanjangan, Abu Nawas lalu berkata, "Begini saja, besok kita berkumpul lagi di sini. Buktikan pendapat kalian di hadapan Paduka Raja." Para ulama pun sepakat dengan tawaran Abu Nawas tersebut. Abu Nawas dan para ulama kemudian pamit kepada Baginda Raja meninggalkan istana. Setelah berpamitan kepada Baginda Raja, Abu Nawas pun segera pulang ke rumahnya, sebab ia harus mengajar murid-muridnya. Sementara para ulama tersebut sibuk mencari cara untuk membuktikan pendapat mereka. Sampai pada akhirnya, saat berjalan pulang menyusuri sebuah desa, para ulama melihat penduduk setempat sedang panen buah kurma. Kemudian terbesitlah niatan untuk membantu warga. Setelah selesai dengan pekerjaannya, para ulama ini mendapat imbalan beberapa ikat buah kurma dari warga setempat. Mereka senang bukan main. Para ulama itu senang bukan karena mendapatkan kurma, tetapi memiliki alasan untuk menyampaikan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja bahwa pendapat mereka soal rezeki adalah benar. Kita mendapatkan buah kurma karena berusaha dan bekerja,
Sedangkan Abu Nawas hanya diam di rumah. Mana mungkin dia mendapatkan kurma? Ini menunjukkan bahwa rezeki bisa didapat bila mencarinya dan bekerja. Jadi pendapat kita sudah benar. Besok kita bawa ini sebagai buktinya. Kita tunjukkan kepada Abu Nawas dan Baginda Raja, kata salah satu ulama kepada kawannya. Maka pada keesokan harinya, para ulama ini datang ke istana. Sesampainya di sana, ternyata sudah ada Abu Nawas duduk di hadapan Baginda Raja. Melihat para ulama sudah datang, Baginda Raja segera menyambutnya. "Kemarilah, silakan duduk tuan-tuan," sambut Baginda Raja. Mereka lalu duduk bersebelahan dengan Abu Nawas. Salah satu ulama kemudian berkata, "Ampun Paduka yang mulia, sesuai dengan janji kami membawakan bukti atas pendapat kami. Kami rasa pendapat Abu Nawas kurang tepat. Justru pendapat kamilah yang lebih tepat." Mendengar hal itu, Baginda Raja pun bertanya, "Bukti apa yang kalian bawa?" Para ulama ini segera menunjukkan beberapa ikat buah kurma, lalu meletakkannya di hadapan Abu Nawas dan Baginda Raja. "Buah kurma ini kami dapat karena kemarin kami bekerja membantu warga panen kurma. Jadi, mengenai pendapat Abu Nawas yang mengatakan seseorang cukup bertawakal dengan benar, nanti rezeki akan datang sendiri, kami rasa pendapat tersebut kurang tepat Paduka. Pendapat kamilah yang lebih tepat, karena rezeki itu harus dicari. Seandainya kami tidak bekerja membantu warga, kurma ini tentu tidak akan sampai di tangan kami. Sedangkan Abu Nawas kemarin hanya berdiam diri di rumah. Apakah Abu Nawas mendapat kurma seperti kami? Tentu saja tidak Paduka. Karena kemarin Abu Nawas tidak bekerja," kata ulama menjelaskan. "Yang kalian katakan itu benar sekali. Aku sependapat dengan kalian," sahut Baginda Raja. "Bagaimana denganmu Abu Nawas? Apakah kamu masih membantahnya?" tanya Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas hanya tersenyum seraya mengambil kurma dan mencicipinya. Kemudian ia berkata, "Kemarin aku memang hanya di rumah seharian, karena aku harus mengerjakan tugasku sebagai guru, yaitu mengajar murid-muridku. Hari ini, saat kalian bercerita tentang kurma, tiba-tiba saya jadi kepengin. Alhamdulillah, kalian datang bukan hanya membawa ceritanya, tapi juga buah kurmanya untukku. Bukankah ini juga bagian dari rezeki yang datang tanpa sebab? Seperti yang hamba ucapkan dulu Paduka, cukup dengan tawakal yang benar kepada Allah. Niscaya Allah akan berikan rezeki. Lakukan yang menjadi tugasmu. Selanjutnya, biarkan Allah yang mengurus lainnya. Hamba melakukan tugas sebagai guru. Lalu Allah mengirim kalian membawakan kurma untukku." Ucap Abu Nawas tidak mau kalah. Mendengar penjelasan Abu Nawas, para ulama pun langsung tertawa satu sama lain. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," puji Baginda Raja. Sementara para ulama ini meskipun berbeda pendapat, tidak saling menyalahkan dan membenarkan pendapatnya sendiri. Begitulah indahnya Islam, apabila saling menghormati perbedaan pendapat. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja.
Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan? Tanya penasehat istana. Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu, jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasihat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Ya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas.
"Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar, Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar, Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja. "Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini," jawab Abu Nawas. "Hikmah? Hikmah dari mana?" tanya Baginda Raja heran. "Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit?" tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.